Halo teman-teman, welcome to Cynthia Montana Channel. Nah teman-teman, hari ini aku akan berbagi mengenai 10 peluang usaha dengan modal kecil tahun 2021 nih. Nah di sini teman-teman, seperti kita tahu ya, adanya pandemi virus COVID-19 membuat kita sekarang harus lebih bijak lagi nih dalam mengelola sebuah keuangan. Nggak hanya itu nih teman-teman, kita juga harus pintar banget melihat dan mengambil peluang untuk mencari penghasilan tambahan ya. Nah, di sini pasti yang pertama akan berkaitan tentang online teman-teman. Jadi aku akan banyak bahas tentang bisnis berkaitan online itu sendiri. Nah, aku akan memberitahu teman-teman kira-kira apa aja sih yang bisa kalian lakukan atau membuka usaha di tengah pandemi seperti ini. Langsung aja yuk kita mulai. Nah, ini mungkin sudah dilakukan sama beberapa teman-teman kita mungkin kali ya teman-teman, yaitu jasa titip beli atau just tip. Tapi di tengah pandemi seperti ini akan lebih merajalela lagi teman-teman. Kenapa? Mungkin banyak banget orang yang masih nggak berani ke mall, nggak berani untuk hangout, beli-beli barang gitu kan. Nah, tapi mau nggak mau dia tetap pengen barang itu. Gimana caranya? Kita bisa mengandalkan yang namanya jasa titip beli nih teman-teman, atau yang namanya just tip. Bisa aja sih sebenarnya teman-teman orang-orang tuh beli secara online. Tapi kalau misalkan secara jasa titip kan biasanya itu adalah orang kenalan atau enggak orang yang emang bisa dipercaya gitu. Nah, aku mau cerita dikit teman-teman. Teman aku juga membuka jasa titip iPhone gitu kan. Dimana kalau kita beli iPhone di online itu kan agak menyeramkan teman-teman. Tapi kan kalau secara jasa titip itu kita pasti udah percaya dengan orang itu. Terus juga istilahnya barang yang kita beli itu kan emang cukup mahal ya. Kalau misalkan nanti takutnya kita kena tipu secara online, tapi kalau lewat jasa titip itu kan pasti tidak akan terkena tipu teman-teman gitu. Nah, di sini juga orang biasanya kenapa sih menggunakan jasa titip tuh untuk menghindari yang namanya kerumunan orang-orang gitu teman-teman, karena dia udah nyaman banget istilahnya di rumah gitu daripada dia harus ke mall ataupun ke tempat-tempat belanja teman-teman seperti itu. Nah, di sini juga nih teman-teman selisih harganya itu ibarat kata nih bisa juga hanya menambah sedikit aja plus paling dengan ongkosnya aja teman-teman. Tapi kan paling enggak kita lebih aman, kita lebih nyaman dan enggak ngeribetin kita sama sekali karena barangnya langsung sampai di tangan kita loh. Nah, selanjutnya tadi kan ngomongin soal jasa titip ya teman-teman. Selanjutnya adalah jasa mengajar nih. Peluang usaha baru yang bisa kalian coba adalah mengajar. Nah, tentunya nih teman-teman, yang aku maksud mengajar itu apa? Mengajar di sini adalah mengajar secara online ya. Seperti kita tahu juga pandemi seperti ini kan pasti orang tuh tidak berani untuk keluar nih dan memilih untuk belajar secara online aja. Face to face gitu kan sebenarnya teman-teman istilahnya. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan cara seperti apa sih? Bisa menggunakan cara seperti seminar-seminar yang dilakukan via Zoom ataupun lewat Google Meet nih teman-teman. Kalau aku sih biasanya pakai Zoom ya, karena lebih gampang sih istilahnya. Nah, tidak hanya itu teman-teman, karena banyak juga yang menghabiskan waktu di rumah dan tidak sedikit orang yang meluangkan waktunya untuk yang namanya belajar hal-hal baru. Tentunya ini bisa kalian manfaatkan sebagai sebuah peluang usaha ya. Maka dari itu teman-teman, jika kamu nih memiliki kemampuan di dalam suatu bidang apapun gitu kan, jangan segan deh untuk kamu melakukan jasa mengajar, apalagi secara online. Kalian bisa memberikan promosi dulu, memberikan harga yang lebih murah dulu, sambil banyak dikenal oleh banyak orang teman-teman gitu. Nah, di sini juga sebenarnya banyak banget nih orang-orang nih yang menjadikan bisnis ini sebagai bisnis sampingan teman-teman gitu. Nah, modal yang kamu perlukan itu apa aja sih sebenarnya? Modal yang diperlukan adalah hanyalah internet atau akses jaringan gitu kan, yang membuat kamu bisa tetap online ya. Selanjutnya adalah reseller atau dropshipper nih teman-teman. Nah, menjadi seorang reseller ataupun menjalankan bisnis dropshipper menjadi marak banget nih dilakukan, apalagi berkembangnya bisnis online selama pandemi seperti ini ya teman-teman. Kalau kamu merupakan seorang pemula nih dalam menjalankan sebuah bisnis seperti ini ya kan, nah kamu bisa menggunakan cara reseller ataupun dropshipper. Nah, tentunya ini memiliki modal yang sangat kecil teman-teman, dan juga resiko kerugiannya sangat rendah ya. Nah, tak hanya itu teman-teman, menjadi reseller ataupun dropshipper juga lebih mudah dilakukan karena kamu tidak secara langsung nih melakukan produksinya gitu.
Jadi meminimalisir resiko-resiko yang ada ya. Dengan menjadi dropshipper juga nih, kamu bisa hanya bertugas mempromosikan aja nih barangnya. Jika nanti ada pembeli, kamu bisa langsung meneruskannya ke supplier gitu. Jadi kayak hanya pindah tangan aja teman-teman, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah selebgram di dalam Instagram teman-teman. Nah, ini yang sekarang sudah mulai aku coba lakukan teman-teman. Nah, gimana sebenarnya caranya? Caranya itu simple banget teman-teman. Kamu bisa memanfaatkan Instagram kamu untuk mempromosikan barang, ya kan, brand-brand ternama. Kalian bisa juga untuk bekerja sama dengan brand-brand gitu kan. Dan memberikan rate card atau harganya, fee pengajuannya teman-teman. Ketika dia sesuai dengan fee yang kita berikan, maka akan adanya kerjasama nih antara kita dan juga dengan brandnya teman-teman. Mungkin buat kalian yang followersnya belum terlalu banyak, kalian bisa menambah followers juga gitu kan, dengan memberikan konten-konten yang bagus, memberikan konten yang menarik, biar banyak orang yang memfollow kamu teman-teman. Dengan konten kamu banyak yang menarik, terus juga Instagram kamu banyak yang follow, pasti bakal banyak banget nih teman-teman orang yang mau menggunakan Instagram kamu untuk mempromosikan barangnya gitu. Dan pastikan ketika kamu mempromosikan barang mereka, lakukan dengan sepenuh hati ya teman-teman, bukan asal-asalan ataupun hanya sekedar untuk mendapatkan uang, tapi emang untuk niatnya membantu mereka juga agar barang-barang mereka itu bisa laku gitu teman-teman. Oke. Nah, di sini juga nih pastinya kalian harus mengedit dengan rapi warnanya. Jangan sampai warna dari produk itu tuh malahan bisa berubah teman-teman gitu. Jadi tetap harus warnanya warna yang jernih, fotonya foto yang jernih, bukan foto yang ngeblur ya. Selanjutnya adalah menjadi seorang YouTuber. Ini pun sedang aku lakukan teman-teman, yaitu memberikan konten-konten yang tentunya bermanfaat buat banyak orang, ya kan. Bisa mulai dari tips and trick, terus juga pengalaman kerja, dan juga berbagi pengalaman-pengalaman atau pelajaran-pelajaran lainnya teman-teman. Nah, di sini juga nih teman-teman, YouTube itu bisa kalian gunakan untuk apa? Untuk berbagi informasi, bahkan untuk mendapatkan AdSense teman-teman. Atau kalian bisa mendapatkan iklan dari YouTube-nya. Nah, tentu dengan iklan ini kalian akan mendapatkan uang ya teman-teman. Ini bisa kalian jadikan sebagai sumber utama kalian ataupun bisa kalian jadikan sebagai bisnis sampingan kalian gitu. Jadi ketika kalian hobi untuk ngomong atau kalian hobi untuk istilahnya review gitu kan, kalian bisa menggunakan YouTube sebagai platformnya nih teman-teman gitu. Nah teman-teman, selanjutnya aku akan ngebahas tentang apa? Selanjutnya adalah jasa digital marketing nih teman-teman. Nah tentu pasti banyak banget ya orang yang membutuhkan jasa digital marketing. Mungkin kadang orang suka bingung nih teman-teman, aduh gimana ya caranya memarketingkan sesuatu gitu kan. Nah di sini teman-teman, sekarang ini dengan berkembangnya teknologi digital, banyak banget bisnis yang beralih ke dunia digital juga nih. Di sini, setiap bisnis itu memiliki strategi digital marketing yang tentunya gimana? Yang tentunya harus tepat, kreatif, dan juga tentunya beda dari yang lain. Sayangnya nih, nggak semua orang tuh ngerti loh dan juga paham nih tentang dunia digital itu. Kayak gimana aja sih? Kayak apa aja sih? Nah, di sini kamu bisa memberikan jasa kamu untuk memarketingkan produk-produk ataupun bisnis gitu. Kalian mengajak kerjasama dengan orang lain ya. Nah teman-teman, thank you yang udah nonton video ini. Jangan lupa di like, comment, dan juga subscribe-nya. Aku tunggu loh teman-teman. Thank you, have a nice day, bye bye.